matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan. Bu Lala, Waalaikumsalam, Bu Epi. bagaimana kabarnya Bu Lala? Alhamdulillah, Bu Epi, baik. Oke, aku senang nih Bu Lala. Kita bisa diskusi bersama mengenai perkembangan motorik kasar pada anak-anak di sekolahnya Bu Lala. Saya ingin tahu bagaimana capaiannya di sekolahnya Bu Lala tentang motorik kasarnya. Baik, Bu Epi, terima kasih. Saya ingin mencari solusi, Bu, buat membantu anak-anak yang mungkin memiliki keterlambatan dalam perkembangan motorik kasarnya. Saya ingin mereka bisa ikut dalam kegiatan fisik tanpa takut mereka berbahaya atau terluka, Bu. Oke, itu tujuan yang bagus Bu Lala. Kita bakal cari solusinya bersama ya Bu Lala. Mari kita mulai dengan menentukan pertama tujuannya. Ya, seperti itu Bu Lala. Baik, saya ingin menciptakan lingkungan di kelas yang bisa mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak, Bu Evi, agar mereka bisa ikut serta dengan lebih percaya diri dalam berbagai aktivitas fisik. Oke, paham. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung ya Bu Lala ya, sesuai perkembangan motorik kasar anak-anak. Sekarang, bagaimana menurut Bu Lala rencana pada pertemuan pada hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bu Epi, pertemuan hari ini sangat baik. Saya ingin berbagi dengan Bu Epi ini tentang kegiatan ini, Bu Epi. Ya, baik Bu Lala. Oke, mari saya gali ya Bu Lala ya, lebih dalam lagi. Dari skala 1 sampai skala 10, menurut Bu Lala, pencapaian tujuan ini udah sampai skala berapa ya Bu Lala? Mungkin sekitar 5 Bu Epi, karena saya merasa perlu banyak belajar untuk mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak saya di sekolah. Oke, itu wajar Bu Lala. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan Bu Lala dalam mencapai tujuan ini? Uh, kekuatan kekuatan saya sebagai guru adalah memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan kelas. Saya juga mencari contoh-contoh latihan yang bisa saya terapkan, Bu Epi. Oke, bagus sekali nih Bu Lala. Apa peluang atau kemungkinan yang bisa Bu Lala lihat dari situasi ini? Saya bisa mencari saran dari ahli atau sesama guru yang pernah mengatasi masalah serupa tentang anak-anak yang takut atau merasa berbahaya ketika melakukan permainan fisik. Oke, bagus. Nah, adakah hambatannya nih Bu Lala atau kendalanya dalam masalah tersebut? Mungkin ada anak-anak yang tidak bisa langsung ikut latihan, Bu Epi, karena itu saya memerlukan waktu yang lama untuk memberikan anak-anak pengertian bahwa latihan motorik kasar ini atau bermain ini tidak membahayakan untuk mereka. Oke, mungkin bisa dengan memberi banyak variasi ya Bu Lala ya dalam Betul, permainannya, butuh perhatiannya buat anak-anak itu yang misalkan anak-anak itu membutuhkan dalam hal tersebut. Oke, betul Bu Epi. sekarang saya mau bertanya nih Bu Lala. Baik, Kira-kira solusinya apa sih biar semuanya ini tujuannya jadi tercapai Bu Lala? mungkin saya bisa dengan memberi variasi latihan, memberikan perhatian yang ekstra kepada anak-anak yang membutuhkan latihan-latihan yang kira-kira tidak berbahaya untuk mereka, Wepi. Oke, bagus nih Bu Lala. Terus Bu Lala rencananya kapan ya untuk terjadinya, untuk dilakukannya tujuan tersebut biar bisa tercapai? Saya sudah beberapa punya solusi ya Bu Epi ya, bagaimana rencana aksi ini bisa mencapai tujuan yang sesuai. Saya mau buat rencana mingguan yang berisi latihan-latihan
untuk dilakukan bersama di kelas. Oke, bagaimana caranya Bu Lala mengukur keberhasilannya nih, biar rencana Bu Lala bisa berhasil dan berjalan dengan lancar? Saya sih mau memberikan prioritas utama ya Bu dalam rencana ini, yaitu saya ingin memberikan kesempatan bagi semua anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan motorik kasar ini tanpa merasa mereka ditinggalkan Bu. Oke, tentu setiap rencana pasti punya tantangan ya Bu Lala. Bagaimana Bu Lala bisa mengatasi gangguannya yang mungkin bisa terjadi suatu saat nanti? Saya akan berusaha untuk memberikan anak-anak latihan-latihan yang membuat anak itu mungkin dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan ini bisa terlihat perkembangannya Bu Epi. Oke, berarti Bu Lala sudah punya rencananya nih, rencana yang bagus. Bagaimana komitmennya Bu Lala terhadap rencana yang Bu Lala sudah akan laksanakan? Saya akan berusaha untuk selalu latihan-latihan, keberhasilannya bisa dilihat di sejauh mana anak-anak bisa mengikuti latihannya dan semakin percaya diri dalam aktivitas fisik. Oke, kira-kira siapa ya yang bisa membantu kegiatannya Bu Lala nih dalam rencananya Bu Lala? Ya, saya akan dibantu oleh rekan sejawat, dengan dibantu juga dengan kepala sekolah bila memiliki kendala-kendala dalam kegiatan di sekolah, Bu Epi. Oke, yang selanjutnya, bagaimana Bu Lala bisa berencana dengan adanya tindak lanjut setelah melakukan sesi coaching seperti ini Bu Lala? Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa ya yang Bu Lala akan lakukan? Tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu saya akan membuat rencana mingguan, berdiskusi dengan sesama guru, lalu saya akan melihat juga perkembangan-perkembangan yang terjadi yang sudah ada pada anak-anak didik saya. Oke, bagus Bu Lala. Saya yakin nih pasti Bu Lala bisa. Ya, pasti Bu Lala sukses memberikan dukungannya kepada anak-anak yang sangat membutuhkan perkembangan motorik kasarnya. Iya, Bu Epi, saya sangat antusias sekali dalam kegiatan ini agar anak-anak saya itu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan motorik kasar itu dengan merasa nyaman dan aman gitu, Bu Epi. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak saya ini bisa menjadi anak-anak yang kuat gitu dalam perkembangannya. Oke, betul sekali Bu Lala. Jadi ingat ya Bu Lala, perannya Bu Lala dalam hal ini itu sangat penting. Jadi biar agar anak-anak ini perkembangan motoriknya sangat bagus. Jadi Bu Lala jangan ragu ya untuk meminta bantuannya jika Bu Lala membutuhkan saya dan teman-teman yang lain. Baik, Bu Epi, terima kasih atas bantuannya. Mudah-mudahan ke depannya saya lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran dan latihan-latihan untuk motorik kasar ini. Terima Oke, kasih semangat lagi. banyak Bu Epi atas masukannya untuk hari ini. Mudah-mudahan saya akan menjadi lebih baik. Oke, amin. Semangat terus ya Bu Lala ya. Saya yakin pasti Bu Lala bisa memberikan yang terbaik dan Bu Lala bisa memberikan dampak positif terhadap anak-anak di sekolahnya Bu Lala. Sampai Baik, jumpa Bu lagi Epi. ya Bu Lala ya. Baik, Bu Epi. Terima kasih banyak, Bu Epi. Terima kasih kembali Bu Lala. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Bu Epi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Lala. Bagaimana kabarnya Bu Lala? Alhamdulillah Bu Epi. Hari ini kita akan membicarakan tentang masalah siswa SD yang sering terlambat ke sekolah ya Bu Epi ya. Iya, betul Bu Lala. Di sekolah saya nih ada beberapa siswa nih yang terlambat datang ke sekolah. Kita mau minta solusinya sama Bu Lala.
Oh, baik Bu Epi. Jadi apa yang ingin Bu Epi capai dalam pembicaraan kita hari ini? Saya anaknya, jadi siswanya ini agar selalu datangnya tepat waktu atau disiplin gitu Bu Lala. Kira-kira bagaimana ya menurut Bu Lala solusinya? Oh, baik. Terima Ya, saya kasih minta sebelumnya Bu pendapat. Epi sudah mau berbagi waktu. Jadi kita fokus pada mencari solusi agar siswa lebih tepat waktu datang ke sekolah ya Bu ya. Iya, betul Bu Ya, Lala. Terima baik. kasih Bu Mari. Lala ya sudah mau ajak sharing saya. Saya bisa senang banget nih Bu Lala bisa diajak ngobrol seperti ini Bu Lala. Baik, baik Bu Epi, sama-sama. Sekarang kita mau coba nih Bu Epi, identifikasi situasinya dari skala 1 sampai 10, seberapa besar Bu Epi merasakan untuk mencapai tujuan ini dalam mencari solusi nih siswanya agar agar datang tepat waktunya. Oke, mungkin sekitar 5 nih Bu Lala karena masih banyak siswa yang sering terlambat. Ini kan bisa berpengaruh ya Bu Lala ya sama jam pembelajarannya juga. Iya Bu Epi. Saya mengerti bagaimana menurut Bu Epi, apa kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi masalah ini, Bu Epi? Oke, saya memberikan pemahaman nih Bu Lala kepada beberapa siswa yang datangnya terlambat ke sekolah dengan cara memperbaiki kesalahannya. Dari yang pertama, dari datangnya harus tepat waktu, terus ketika di rumah berarti harus lebih manajemen waktunya Bu Lala, seperti tidurnya itu harus lebih tepat waktu atau tidak begadang seperti itu Bu Lala. Baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang berarti Bu Epi lihat? Oke, mungkin saya akan melibatkan orang tua nih Bu Lala, jadi berkolaborasi dengan orang tua, terus juga membuat peraturan yang lebih menarik lagi Bu Lala, agar lebih membuat siswa ini termotivasi, dia datangnya tepat waktu, seperti itu Bu Lala. Baik Bu Epi. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang mungkin muncul Bu Epi? Ada beberapa faktor nih Bu Lala. Yang pertama, jarak rumah nih Bu Lala, jarak rumah ke sekolah, terus yang suka begadang, terus juga tidak bisa manajemen waktu ketika berangkat. Misalkan harusnya itu dari jam 6 itu, jam 6 pagi udah siap-siap, tapi malah sibuk nonton TV nih Bu Lala. Terus bagaimana menurut Bu Epi? Apa solusi yang bisa Bu Epi terapkan? Oke, saya akan melibatkan orang tua nih Bu Lala di sekolah biar orang tuanya lebih aktif lagi Bu Lala. Mungkin bisa mengadakan kegiatan yang membuat siswa antusias datang ke sekolah. Seperti itu Bu Lala. Baik, itu suatu langkah yang positif Bu Epi. Bagaimana Bu Epi bisa merencanakan itu semua untuk mencapai tujuan? Oke, yang pertama saya berencana untuk bekerja sama Bu Lala dengan guru, dengan orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Ya, mungkin juga mengadakan acara yang menyenangkan buat siswanya Bu Lala. Apa ada prioritas tertentu Bu Epi dalam kegiatan rencana ini? Prioritas utamanya sih Bu Lala melibatkan orang tua ya sama siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu menciptakan suasana dan aturan yang lebih menyenangkan lagi Bu Lala buat di sekolah tersebut. Oh, itu langkah yang bagus Bu Epi. Bagaimana dengan jangka waktunya Bu Epi? Apakah Jangka ada waktu. prioritas tertentu dalam rencana ini? Oke, untuk jangka waktunya mungkin selama 1 minggu nih Bu Lala, dari dilihat dari kesehariannya dulu. Misalkan apabila anaknya ini datangnya tepat waktu di hari Kamis, terus nanti dilihat lagi tuh Bu Lala setiap harinya di dalam buku catatan kehadiran di kelas Bu Lala. Seperti itu Bu Lala. Itu sudah bagus Bu Epi menurut Bu Lala. Bagaimana Bu Epi akan mengukur keberhasilan rencana ini? Oke, yang pertama, lihat dari perubahannya nih Bu Lala, dicatat misalkan anaknya di hari Kamis datangnya jam 7:15. Terus selanjutnya di hari Jumat anaknya sudah datang jam 7:10. Berarti kan sudah berkurang ya Bu Lala ya.
Iya, untuk terlambatnya. Nanti di hari Senin atau di hari Sabtunya itu setiap hari pasti dicatat Bu Lala, seperti itu. hebat Bu Epi. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangannya ya Bu Epi ya. Terus Ya, bagaimana Bu Epi betul. berencana menghadapi tantangan tersebut? Untuk tantangannya, ya pasti saya membuat rencananya itu dengan teratur ya Bu Lala. Misalkan nih, hari ini anak tersebut yang datangnya telat, pasti ada konsekuensinya atau restitusinya, seperti itu ya Bu Lala. Biar anak ini lebih percaya diri nih datang ke sekolah, dengan juga melatih anak tersebut untuk lebih banyak melakukan kegiatan di sekolah Bu Lala. Iya Bu Epi, itu terdengar sudah bagus sih Bu Epi. Terus bagaimana komitmen Bu Epi terhadap rencana aksi ini Bu Epi? Oke, komitmennya saya berusaha keras nih Bu Lala untuk tetap konsisten dalam menjalankan rencana yang sudah saya lakukan. Seperti itu Bu Lala. Baik. Terus kira-kira siapa yang bisa bantu Bu Epi? Oke, yang bisa membantu saya ketika seperti ini, yang pertama saya berkolaborasi ya Bu Lala ya sama pihak sekolah, mengenai peraturannya, mengenai kegiatan yang menyenangkan, terus berkolaborasi dengan guru-guru lain dan juga dengan wali murid tersebut Bu Lala. Jadi biar saling membantu gitu Bu Lala. Baik. Terus bagaimana dengan tindak lanjut Bu Epi setelah Bu Epi melakukan coaching ini? Oke, saya akan membuat rencana mingguan nih Bu Lala dan berdiskusi dengan sesama guru yang ada di sekolah untuk mendapatkan dukungannya mengenai anak yang yang siswa yang datangnya terlambat gitu Bu Lala. Itu sih udah hebat ya Bu Epi ya. Saya percaya sih Bu Epi bisa melaksanakan rencana ini. Jika ada perkembangan atau Bu Epi butuh bantuan, jangan ragu ya Bu Epi untuk berbicara dengan saya lagi. Oke, terima kasih Bu Lala ya sudah membantu, sudah jadi teman sharing untuk masalah yang saya sedang hadapi nih Bu Lala. Iya, alhamdulillah Bu Epi tidak masalah Bu Epi. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan yang positif ya terkait siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Amin. Terus rencananya kapan Bu Epi akan memberikan kepada anak-anak itu kesempatan gitu untuk mereka bisa lebih baik lagi. Oke, rencananya sih saya mau mulainya besok Bu Lala. Terus dilihat tuh selama 1 minggu. Kalau misalkan ada perubahan berarti itu nanti saya akan lakukan secara konsisten gitu Bu Lala. Baik Bu Epi. Terima sekarang saya lihat Bu Happy itu sudah bagus, sudah bisa menerapkan kegiatan-kegiatan yang sesuai. Jadi sekarang itu ya tinggal aksi yang akan Bu Evi lakukan. Nanti kapan-kapan Bu Evi masih membutuhkan saya siap bersedia untuk kita saling berbagi lagi ya Bu Evi ya. Ya, terima kasih ya Bu Lala ya sudah membantu, sudah jadi teman sharing nih Bu Lala. Sama-sama Bu Epi, tetap semangat ya Bu Epi ya. Semangat Iya, semoga menjadi pendidik yang baik, pemimpin pembelajaran yang baik juga. oke, terima kasih Bu Lala ya sudah semangatin, sudah jadi support juga buat saya Bu Lala. Baik Bu Epi, sampai ketemu lagi. Sampai Iya jumpa Bu Bu Epi. Lala, iya Bu Lala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Lala.